Halo anak-anak, proyek IPA kali ini kita akan membuat model tata surya. Hasil akhirnya akan tampak seperti ini. Ada matahari dan ada 8 planet yang mengorbit padanya. Ada juga keterangan-keterangan kecil yang kita tuliskan untuk membantu kita memahami sistem tata surya. Untuk mataharinya bisa menyala juga loh. Penasaran dengan caranya? Kita cek dulu alat dan bahannya. Yang pertama diperlukan adalah kardus tempat sepatu yang kita lapisi bagian luarnya dengan cat warna hitam. Selanjutnya, kita juga membutuhkan tisu yang akan kita gunakan untuk membuat bola-bola planetnya. 8 buah jarum pentul bisa juga digantikan dengan tusuk gigi atau cotton bud. Kemudian alat mewarnai bisa gunakan cat air, krayon, atau spidol. Kemudian pensil dan penggaris, lem. Kita juga butuh tali atau benang. Kemudian ada satu rangkaian listrik sederhana dengan satu buah lampu. Dan yang terakhir adalah bola pingpong. Ini keseluruhan alat dan bahannya untuk membuat model tata surya. Pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah untuk alasnya, orbit dari tiap-tiap planet. Tergantung pada ukuran kardusnya, kita atur jaraknya menjadi 8 titik. Kemudian dengan bantuan tali atau benang, kita buat lintasan dari tiap-tiap planet. Lintasan yang lebih jauh, kita tarik talinya supaya lebih panjang. Kalau kalian punya jangka, ini bisa juga digunakan jangka supaya lebih mudah dalam membuat lintasan dari tiap-tiap planet. Kita buat 8 lintasan untuk 8 planetnya. Sementara itu disisihkan dulu, kemudian kita berlanjut pada pembuatan planetnya. Kita butuhkan jarum pentul, tisu, lem, dan sedikit air. Pertama-tama, kita potong tisunya menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga nanti lebih mudah pada saat membuat bulatan-bulatan planetnya. Kemudian ambil satu buah jarum pentul, lapisi dengan lem, dan ambil satu helai tisu yang digulung-gulung atau dibentuk bulatan-bulatan yang akan menjadi model sebuah planet. Perhatikan pada saat membuat bulatannya, ini diusahakan menjadi bulatan yang sempurna, jangan berbentuk lonjong atau bentuknya menjadi tidak beraturan. Seperti ini, kemudian kita bisa tambahkan setetes air sehingga lapisan luarnya menjadi lebih rapi. Karena kalau lem saja dia menjadi sangat lengket. Ini adalah planet pertama kita. Kita lanjutkan untuk planet yang kedua. Kita lapisi dengan lem lagi. Kita bungkus dengan tisu. Diusahakan menjadi bentuk bulatan yang bulat sempurna. Kemudian untuk planet-planet lain yang ukurannya lebih besar, kita bisa membuat lapisannya lebih banyak. Kita tetesi dengan air, kemudian kita lapisi lagi dengan tisu. Meneteskan air ini memudahkan untuk menempelkan tisu karena air bisa merekatkan tisu tapi tidak lengket sekali seperti lem. Kita lapisi lagi berkali-kali sampai ukuran yang kita inginkan. Tergantung juga pada ukuran kardus sebagai alasnya, jangan membuat bola-bola planetnya berukuran sangat-sangat besar. Ini masih dilakukan lapisan, kalau masih terlalu kering, nanti kita tetesi lagi dengan air. Nah, ini ada 2 bola planet yang sudah jadi. Nah, untuk yang ukuran lebih besar lagi, kita perlu membuat lapisannya lebih banyak. Kemudian, sebelum dilakukan pengecatan, dipastikan bahwa tisunya atau lapisan planetnya ini sudah kering. Jadi didiamkan dulu sampai dia benar-benar kering. Kita buat ukuran planetnya berbeda-beda tergantung pada komposisi aslinya.
Ada 8 planet yang sudah kita buat. Selanjutnya, kalau setiap lapisannya sudah cukup kering, kita akan mewarnainya. Untuk pewarnaan dengan cat air, kita bisa lakukan langsung pada saat tisunya atau bola-bola planetnya ini setengah kering. Sedangkan untuk pewarnaan dengan krayon atau dengan spidol, kita harus memastikan bahwa lapisan kertasnya sudah benar-benar kering. Nah, ini adalah hasilnya setelah semua planet diberikan warna. Ada yang mewakili Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Untuk Saturnus, kita akan menambahkan cincinnya. Kita gunakan satu kertas yang ukurannya cukup untuk membuat cincin Saturnus. Kita lipat simetris 4 bagian. Kemudian kita gunting sehingga akan berbentuk bulatan. Setelah itu kita gunting juga bagian tengahnya sehingga akan terbentuk bulatan seperti cincin. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita bisa memasangkan di bola planet Saturnusnya. Kalau ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil, kita bisa ulangi sampai dapat ukuran yang pas. Kemudian kita tambahkan sedikit lem agar cincin dari Saturnus ini tidak terlepas. Seperti ini. Selanjutnya, untuk bagian dasarnya, bagian ujung yang menjadi tempat matahari, nanti kita akan berikan lubang supaya nanti lampu yang dijadikan matahari bisa dipasang di situ. Ukuran lubangnya hanya cukup untuk memasang bola lampunya saja. Dan untuk lintasannya supaya terlihat lebih jelas, kita bisa gunakan tip X atau spidol yang warnanya cerah seperti spidol metalik atau spidol yang gold. Kita juga bisa menambahkan titik-titik untuk bintangnya. Kemudian rangkaian listriknya yang terdiri dari tempat baterai, saklar dengan satu buah lampu, kita coba dulu dan kita akan pasang pada lubang yang tadi sudah kita buat. Kita pasang dari bagian dalam. Kita masukkan lampunya dari lubang itu. Kalau lubangnya terlalu besar, kita bisa tambahkan perekat dengan selotip. Kemudian untuk baterainya juga supaya tidak bergerak bisa ditambahkan selotip juga. Sedangkan untuk saklarnya, kita akan meletakkannya di bagian luar, sehingga mudah untuk menyalakan lampunya. Setelah itu, kita akan memasang planet-planet pada lintasannya masing-masing. Dimulai dari lintasan pertama adalah lintasan untuk planet Merkurius, planet terkecil. Posisinya bisa kita atur sesuai selera, bisa di bagian terdekat, bisa di bagian terjauh. Diusahakan posisinya acak, jadi kelihatan lebih menarik. Urutannya tetap sesuai dengan urutan planet dari Merkurius, Venus, kemudian Bumi, dilanjutkan dengan planet Mars yang berwarna merah, kemudian planet Jupiter yang berukuran paling besar, selanjutnya planet Saturnus yang punya cincin, kemudian planet Uranus, dan yang terakhir, paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Ini adalah planet Saturnus. Untuk yang membuat bola-bolanya disangga dengan tusuk gigi atau dengan cotton bud, untuk membuat lubangnya bisa dibantu juga dengan alat lain. Nah, ini adalah Neptunus yang posisinya paling jauh. Selanjutnya, setelah ini siap, kita akan mencoba dulu. Ini mataharinya akan menyala seperti ini. Tapi supaya kelihatan lebih menarik, mataharinya kita akan tutup dengan bola pingpong. Kita buang bagian yang ada tulisannya, dibuat lubang seperti ini dan dipakai untuk menutup lampu sebagai matahari. Kita tempelkan juga dengan lem atau bisa juga dengan double tip.
Untuk bola pingpongnya bisa juga digunakan bola pingpong yang berwarna putih. Nah, kita coba, ini adalah mataharinya. Dan ini adalah hasil akhir dari pembuatan model tata suryanya. Selanjutnya kita akan menambahkan keterangan-keterangan yang berisi data mengenai tiap planetnya. Merkurius sampai Neptunus. Yang perlu kita tambahkan informasinya berupa jaraknya, diameter planet, kemudian waktu rotasi dan waktu revolusinya. Keterangan-keterangan ini akan ditempelkan pada ujung dari lintasan setiap planet. Kita bisa gunakan kertas berwarna seperti ini sehingga terlihat lebih menarik. Atau kalian juga bisa membuat tulisannya dengan komputer kemudian di print. Kemudian dipotong dan ditempelkan sesuai dengan lintasan dari tiap-tiap planetnya. Keterangan juga bisa dibuat lebih banyak tapi dengan tulisan yang ukurannya lebih kecil. Dan ini adalah semua keterangan yang sudah siap dari planet Merkurius sampai planet Neptunus. Keterangan ini membantu kita memahami berapa jaraknya, diameter, rotasi, dan revolusi dari setiap planet. Dan inilah hasilnya. Kita bisa nyalakan mataharinya, dan ini adalah hasilnya. Kalau kita lihat di tempat yang lebih gelap, ini akan terlihat lebih menarik. Itu dia hasilnya anak-anak. Selamat mencoba.